Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi komunikasi di dalam Al-Quran. Simak video selengkapnya. Sebelum membahas mengenai strategi komunikasi, terlebih dahulu kita mencari tahu mengenai pengertian dari strategi. Jadi secara bahasa, strategi itu diartikan sebagai siasat. Untuk secara umumnya, strategi itu diartikan sebagai sebuah cara yang telah direncanakan sebelumnya, baik itu direncanakan dari individu ataupun dari kelompok, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Para ahli juga mengemukakan mengenai pengertian dari strategi ini. Di sini ada Ahmad Adnan Putra yang mengatakan bahwa strategi ini adalah bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan. Ada juga para ahli lain, seperti David Hanger dan Thomas Whelan. Mereka mengatakan bahwa strategi ini merupakan serangkaian keputusan dan tindakan material yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya masuk kepada pengertian dari komunikasi. Dalam bahasa Inggris, komunikasi disebut dengan communication atau komunikasi. Kata komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang diambil dari kata komunis, yang mana arti dari komunis itu yaitu sama, atau kalau dalam komunikasi dibilang sama makna. Sedangkan untuk pengertian komunikasi, secara umumnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini merupakan suatu proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut dapat memahami apa yang kita pahami, dan kata lain yaitu agar bisa saling sama makna. Setelah mengetahui pengertian dari strategi dan pengertian dari komunikasi, maka dapat disimpulkan mengenai pengertian dari strategi komunikasi. Jadi, strategi komunikasi ini merupakan suatu rencana atau perencanaan yang disusun dalam menyampaikan suatu pesan tertentu kepada komunikan. Jadi, pesan ini dikombinasikan dengan unsur-unsur komunikasi sehingga pesan dapat mudah dimengerti dan diterima oleh komunikan sesuai dengan tujuan dari komunikasi tersebut. Kita masuk kepada pembahasan mengenai strategi komunikasi di dalam Al-Quran. Jadi, strategi komunikasi di dalam Al-Quran ini merupakan suatu siasat atau rencana yang disusun untuk menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan. Pesan-pesan ini berlandaskan nilai-nilai Islam dan Al-Quran, sehingga dengan adanya strategi ini, pesan pun akan lebih mudah untuk dimengerti oleh komunikan. Dalam proses komunikasi, Al-Quran juga memberikan beberapa catatan penting yang harus dilakukan ketika penyampaian pesan-pesan kepada komunikan. Beberapa di antaranya seperti: yang pertama ada qaulan ma'rufa, di mana qaulan ma'rufa ini merupakan suatu perintah dari Allah yang tertera di dalam Al-Quran sebagai perintah untuk berkata dan berucap yang baik-baik dan penuh dengan rasa hormat, khususnya kepada orang yang lebih tua. Yang kedua ada qaulan syadida, di mana di Al-Quran Allah memerintahkan kepada manusia agar berkomunikasi dengan perkataan yang benar dan tidak dusta. Jadi ketika seorang berkomunikasi, ia harus menyampaikan apa yang disampaikannya itu benar dan tidak berbohong. Sebagaimana perkataan Allah di dalam surah An-Nisa ayat kedua, di mana Allah memerintahkan agar orang-orang takut dan bertakwa kepada Allah dan menyuruh mereka untuk berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang ketiga ada qaulan layyina, di mana Allah dalam Al-Quran memerintahkan agar melakukan proses komunikasi dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan suara yang ramah dan bisa menyentuh hati para pendengarnya. Hal ini sesuai sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat ke-44, di mana Allah menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun agar ia merasa takut dan dapat merubah hatinya. Yang keempat ada qaulan baligha, di mana
Qaulan baligha ini merupakan perintah dari Allah dalam Al-Quran untuk berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang lugas, tepat, tidak berbelit-belit dan jelas maksudnya, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Sebagaimana juga dengan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat keempat, di mana Allah menegaskan bahwa Allah tidak mengutus rasulnya melainkan dengan menggunakan bahasa umatnya, sehingga umatnya bisa mengerti dan memahami apa yang ingin disampaikan rasul-rasul tersebut. Dan pesan dari Allah pun dapat tersampaikan dengan baik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.